Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang bersedia mampir dan hadir di UB Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan yang paling penting adalah keimanan kita semuanya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini UB Channel akan menampilkan tentang tryout soal pedagogik part 6 dan tentunya sekarang insya Allah dengan pembahasannya. Akan tetapi sebelum menuju ke tryout itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan kali ini juga UB Channel akan menampilkan website resmi UB Channel. Jadi di mana UB Channel juga mempunyai website dan yang di situ tempat kami berbagi tentang berbagai hal. Oke, kita buka di browser. Ya, teman-teman bisa mencari di Google, ya juga bisa dicari di addressnya. Sekarang kita pakai Google ya. Tulis teman-teman CPNS Fighter ya. Lalu cari ya. Nah, ini di atas ini adalah Telegram kami. Ya, ini tentang FR dan di sini adalah website resmi kami, teman-teman. Ya, website resmi kami. Lalu di bawahnya ini ada Facebook kami dan di sini ada Instagram kami ya, teman-teman. Ini resmi ya, ini resmi milik kami. Nah, kali ini kita akan klik yang websitenya ya. Ya, ini diklik websitenya. Nah, ini teman-teman. Inilah website resmi kami, yaitu www.cpnsfighter.my.id, di mana di sini itu berbagai hal telah kami bagikan. Ini teman-teman bisa klik di tombol navigasi sebelah pojok kiri atas ya, navigasinya, klik. Di sini diklik ya. Lalu teman-teman di sini bisa mendapati tentang info CPNS, tryout, soal SKB, FR, testimoni sampai ini. Kita lihat di info CPNS ini ada berita ya, dan ada cerita dari teman-teman yang sudah lulus atau menjadi PNS ya. Dan ini ada tips-tips lulus menuju CPNS, dan ini ada grup CPNS yang kami sediakan, teman-teman ya. Lalu di sini juga ada tryout, teman-teman. Nah, ini tryout di sini tentunya mayoritas itu gratis, teman-teman ya, terutama untuk kesehatan dan keguruan. Baru 2 ya, kali ini kami baru 2, dan doakan semoga Allah memudahkan kami untuk membuat tryout yang lain. Dan di sini juga ada tentang soal-soal SKB ya. Nah, kita lihat soal-soal SKB di sini banyak, nggak cuma kesehatan dan keguruan. Ini ada soal SKB kearsipan dan yang lainnya. Oke, kita ini ada testimoni. Ya, ini ada testimoni. Ini testimoni dari anggota kami CPNS Fighter. Jadi CPNS Fighter itu sebuah bimbel CPNS yang berawal dari grup, teman-teman ya. Berawal dari grup, jadi natural, tumbuhnya itu natural ya. Terus ini ada testimoni dari peserta tryout. Jadi kami itu juga mengadakan tryout berbayar, tapi mayoritas kebanyakan kami mengadakan tryout itu gratis. Tapi karena ya inilah untuk operasional kami, sehingga kami mengadakan tryout berbayar, dan insya Allah nggak sembarangan kami mengadakan tryout. Nah, di sini ada UB Store. UB Store itu untuk menjual ebook ya, karya kami ya, dan tentunya insya Allah jauh dari yang beredar di pasaran. Artinya tidak kami sembarang tidak download lalu dijual gitu ya. Oke, sekarang kita masuk menuju tryout kesehatan, tryout pendidikan yang part 6 ya, teman-teman. Kita klik di sini. Ya, kita klik di sini. Nah, ini teman-teman, jadi tampilan kami sekarang itu berbeda. Jadi tryout kami itu ada di dalam website kami, yaitu website CPNS Fighter. Teman-teman, ini bisa dilihat nih, tryoutnya banyak banget ya. Tuh ya. Tryoutnya banyak, nggak cuma satu, dan ini kebanyakan tuh gratis, teman-teman. Teman-teman bisa akses kapan aja ya. Insya Allah selama Allah meridhoi, insya Allah selalu gratis. Oke, sekarang kita masuk ke tryout yang 46 ini. Kita klik. Oke, kita klik. Nah, sorry kita klik. Nah, kita baca. Dan di sini judulnya latihan SKB guru dan PBG part 6 gratis tanpa syarat. Nah, jadi di sini nggak pakai syarat-syarat ya, gratis gitu aja ya.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru, kali ini kami akan menampilkan tryout online khusus untuk para pendidik atau guru berisi 30 soal. Insya Allah kami membuat tryout ini dengan HOTS Skill, update dengan kondisi saat ini teman-teman ya. Kamu bisa cek testimoni guru-guru yang telah mengikuti di sini. Di sini teman-teman bisa cek testimoninya, silahkan. Tryout ini berisi soal dan jawaban. Untuk mendapatkan pembahasan silahkan tonton YouTube. Nah ini kita sedang mencari pembahasannya ya. Dan kalau ingin mendapatkan file atau ebook tryout ini 30 soal kunci jawaban plus pembahasan. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang mendengarkan ini, kalau teman-teman ingin mendapatkan kuncinya dan juga pembahasan yang sudah dituliskan, teman-teman bisa klik di sini. Maka akan tampil, nah ini UB Store. Nah, ini toko kami istilahnya ya. Jadi kami menjual karya kami di sini ya, dan ini harganya sangat murah teman-teman ya. Ini murah sekali, teman-teman bisa cek ya. Ini sangat murah dan insya Allah ini adalah hasil karya kami teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ini ada beberapa ya. Ini ada ebook tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pendidikan agama Islam, dan insya Allah nanti akan ada yang lainnya. Oke, kita kembali lagi tadi. Nah teman-teman juga bisa bergabung di grup Telegram guru ya se-Indonesia, dan ini anggotanya ya Masya Allah sudah banyak sekali. Sekarang anggotanya sudah mencapai angka 7.000. Oke, langsung aja teman-teman. Ayo kita sekarang mengerjakan tryoutnya. Langsung aja ya. Jangan lupa baca bismillah dan passwordnya adalah cpnsfactor.my.id. Kita masukkan. Ya, masukkan namanya Ubay Channel. Oke. Teman-teman masukkan namanya. Asal kabupaten Banyumas. Ya, Banyumas. Guru apa? Ya, saya tuh guru PAI teman-teman ya. Alumni kampus apa? Ya, saya itu alumni kampus pinggiran teman-teman. Tapi jangan putus asa ya, jangan minder. Oke, terus sudah subscribe ya, ini saya yang punya ya. Passwordnya adalah cpnsfactor.my.id. Oke teman, kita langsung login. Ya, kita login. Oke, sekarang kita mulai teman-teman ya. Kita mulai mengerjakan bersama-sama ya. Oke. Dengan adanya wabah COVID-19, pendidikan di Indonesia mengalami revolusi signifikan, yaitu menggunakan jaringan internet untuk melakukan proses pembelajaran dalam jaringan atau daring. Daring ini salah satunya menggunakan fasilitas live streaming dari aplikasi yang bisa diakses oleh semua siswa. Dengan fasilitas ini, semua orang bisa mengikuti pembelajaran secara audiovisual dan live saling menyimak. Contoh aplikasi untuk mendapatkan fasilitas streaming ini kecuali, nah ini teman-teman kecuali. Aplikasi ini sekarang familiar sekali, yaitu aplikasi A Zoom, B YouTube, C Instagram, D Google Classroom, E Google Form. Ya, teman-teman silakan ditebak, pilih yang mana. Ya, jadi mana yang nggak bisa streaming aplikasi ini? Teman-teman, Zoom bisa nggak? Nah, Zoom itu kan sering kita melihat webinar menggunakan Zoom ya. YouTube apalagi ya, live streaming juga. Instagram juga live IG itu bisa. Google Classroom walaupun ini jarang yang menggunakan, tapi Google Classroom itu bisa untuk streamingan ya. Dan Google Form ini tidak bisa, karena Google Form ini hanya berfungsi untuk bahan evaluasi maupun kuis maupun survei ya. Ini sama-sama penyedianya adalah Google. Jadi jawabannya adalah E teman-teman ya. Dan ini memang soal yang membuat adalah kami, dan membuatnya kami berusaha untuk menyesuaikan dengan isu-isu terkini ataupun HOTS skill ya. Nomor 2, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat digunakan atau dipilih oleh guru tersebut? Apa teman-teman? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Apa teman-teman? Jawabannya apa? Ya teman-teman, jawabannya ini adalah A. Bagan. Ya, Bagan seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan. Nah, syarat Bagan itu seperti mudah dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit. Lalu diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya seperti
bagan organisasi, bagan alur siklus air. Nah, jadi jawabannya adalah A, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya. Nah, ini teman-teman Permendikbud RI 2016 ini mencakup tentang RPP. Sekurang-kurangnya apa teman-teman? Coba, ini panjang ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan teman-teman jika ingin mendapatkan atau ingin ikut mengerjakan, teman-teman bisa buka di website ini gratis teman-teman ya. Nah, jawabannya apa, yang mana? Ya, jawabannya yang E. Yang E, di mana berdasarkan Permendikbud ini sekurang-kurangnya yang namanya RPP itu mencakup identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kalau di Permendikbud itu yang versi 2016 itu ada 13 komponen ya. Oke, selanjutnya teman-teman, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, E. D. Inquiry, E. Discovery. Apa teman-teman? Coba dicek. Coba ditebak. Ya, betul sekali, jawabannya adalah project based learning, karena di sini anak-anak itu cenderung lebih suka dilibatkan dalam membuat sebuah project yang berkaitan dengan dunia nyata ya. Dan di sini tidak membahas semuanya ya, karena ini terbatas waktunya, dan di sini ada 30 soal, teman-teman. Nomor 5, kehadiran Menteri Pendidikan yang merupakan anak muda membawa terobosan baru. Salah satunya penyederhanaan RPP yang terdiri dari 13 komponen yang diatur di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, diperbarui dengan kebijakan baru. Dari 13 komponen minimal dalam sebuah RPP harus terdiri dari titik-titik komponen. Ya, jadi berapa teman-teman? Menteri Pendidikan yang sekarang itu menyederhanakan dari 13 menjadi berapa komponen? Yaitu menjadi 3 komponen, teman-teman ya. Menjadi 3 komponen, di mana itu harus ada namanya 1 tujuan pembelajaran ya, kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga penilaian pembelajaran. Udah itu aja, 3 aja. Nah, itu jadi sederhana sekali teman-teman ya. Bagaimana perasaan Anda yang telah merasakan RPP 1 lembar? Nah, luar biasa. Saya sendiri merasakan, Masya Allah, lebih memudahkan guru dalam menyelesaikan administrasi, sehingga kita lebih fokus terhadap inovasi-inovasi pembelajaran yang kita berikan kepada siswa kita. Oke, lanjut. Nomor 6, terobosan terbaru Mendikbud dengan RPP 1 lembar disambut sangat antusias oleh seluruh pendidik di tanah air karena lebih memudahkan pendidik dalam urusan administrasi. Kebijakan ini diatur dalam A. Permendikbud, B. nomor 20 tentang Sikdisnas, C. Surat Edaran, D. Undang-Undang Sikdisnas, E. Surat Edaran. Teman-teman, ayo tebak, monggo. Yang mana yang mengatur tentang penyederhanaan RPP? Ya, RPP 1 lembar itu diatur dalam Surat Edaran Mendikbud ya, nomor 14 tahun 2009. Teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 7, seorang guru mendengarkan presentasi mungkin ini ya, materi yang disampaikan siswanya, kemudian menjelaskan materi tersebut, memberikan solusinya dan mendiskusikan materi yang telah diberikan tersebut. Kasus di atas merupakan contoh berkomunikasi secara apa teman-teman? Coba tebak. A. Secara lisan, B. Secara efektif,
C. Komunikatif. D. Komunikasi yang santun. Ya teman-teman, kita kalau mempelajari psikologi komunikasi ya, komunikasi itu ada 3 teman-teman ya. Ada 3, di mana ada komunikasi efektif, komunikasi empatik ya, dan yang ketiga adalah komunikasi persuasif ya. Komunikasi efektif ya teman-teman tahulah ya, yang dengan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan ya. Sedangkan komunikasi empatik di sini nggak ada ya, nggak ada komunikasi empatik. Komunikasi empatik itu komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dan komunikan, sehingga memunculkan rasa untuk memberikan atau empatis gitu ya terhadap yang orang yang telah mengabarkan atau komunikatornya. Dan komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang bertujuan membuat sebuah ajakan ya. Nah, kalau dalam hal ini adalah yaitu komunikasi yang efektif, teman-teman ya. Komunikasi yang efektif, jawabannya berarti B. Nomor 8, siswa yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan berupa tekanan dan tuntutan dari lingkungannya, belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain, serta bertingkah laku di dalam lingkungan sosiokulturalnya, dikenal sebagai akulturasi, akomodasi, asimilasi, atau sosialisasi. Apa teman-teman? Silahkan ditebak, silahkan. Ya teman-teman, kami menjawab dan kami ini memang ingin buat soal. Jadi ini adalah jawabannya adalah asimilasi teman-teman ya. Kenapa asimilasi? Karena asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi ya ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Jadi asimilasi itu adalah orang yang sudah mempunyai konsep awal di dalam pikirannya itu bertemu dengan lingkungan baru ya, sehingga terjadi belajar bergaul dengan hal-hal yang baru. Ini namanya asimilasi. Oke, nomor 9. Pada era digital, pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 ya, atau 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting, yaitu edukatif, konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Apa teman-teman? Ya, jadi yang namanya kurikulum itu mempunyai 3 peran, yaitu peran konservatif yang pertama, yang kedua adalah peran kreatif, yang ketiga adalah kritis dan evaluatif. Kalau konservatif itu adalah mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada. Contohnya dalam hal ini Indonesia dengan era ketimurannya, maka menjunjung tinggi kesopanan seperti nilai-nilai itu harus dipertahankan. Nah, kalau kreatif ini adalah tentang inovasi melihat tentang era digital ini, maka dari itu jawabannya adalah C, peran kreatif. Nah, sedangkan kritis evaluatif, walaupun menerima peradaban kemajuan zaman, tapi juga harus kritis mana memilah-milah mana yang sesuai dengan tradisi atau mana yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Indonesia dan mana yang tidak ya, dan evaluatif juga harus dievaluasi gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Nomor 10, era 4.0 bertemu dengan momen COVID-19 membuat seluruh stakeholder berinovasi dalam perjalanannya pendidikan. Selain itu, siswa juga dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online atau daring. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetic, B. Constructivism, C. Behaviorism, D. Cognitivism. Apa teman-teman? Ya, silakan dijawab. Ya, jelas sekali ini jawabannya adalah cybernetic. Kenapa? Cybernetic itu dari kata cybernetics. Cybernetic yaitu sebuah pembelajaran yang menggunakan sistem informasi ya dan teknologi. Nah, sehingga inilah yang sangat tepat yang digunakan di momen seperti sekarang ini. Oke, lanjut teman-teman. Oke, lanjut nomor 11. Ada beberapa orang guru yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran
Kegiatan tersebut merupakan usaha guru mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi sosial dan pedagogik, B. Kompetensi profesional dan pedagogik, C. Kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional, D. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Aduh, ini teman-teman, ayo kira-kira yang mana? Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau dalam regulasi pendidikan yang namanya guru itu harus mempunyai berapa kompetensi teman-teman? Ya, kompetensi ada 4 ya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian, juga kompetensi sosial. Akan tetapi dalam hal ini adalah tentang apa tadi ini? Melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan seterusnya. Tentunya ini adalah tentang kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik teman-teman ya. Karena ini tidak ada kaitannya dengan hubungan lingkungan sosial, tidak ada kaitannya dengan kepribadian seorang guru, maka ini jawabannya adalah profesional dan pedagogik, karena adalah kemampuan dalam memberikan pembelajaran dan kegiatan rutinitas sebagai seorang guru adalah memasuki kompetensi profesional, seperti itu teman-teman ya. Lalu nomor 12, guru memperlihatkan sebuah kardus kepada siswa untuk memberikan contoh objek yang berbentuk balok. Selain itu, guru juga memperlihatkan kaleng susu dengan objek yang tidak termasuk balok. Materi pembelajaran yang digunakan oleh guru termasuk dalam jenis A. Data, B. Fakta, C. Konsep, D. Prinsip. Apa teman-teman? Ayo apa? Ya, jawabannya adalah konsep teman-teman ya, konsep. Karena apa? Dalam pemahaman konsep itu ada beberapa indikator ya, termasuk dalam hal memberikan contoh dan bukan contoh ya, menyajikan konsep dalam berbentuk representasi matematis ya. Dan ini juga hampir persis dengan fakta teman-teman ya, hampir persis dengan fakta. Akan tetapi karena ini menunjukkan nih, ulangi lagi nih ya, contoh nih, kardus kepada siswa, memperlihatkan sebuah kardus kepada siswa untuk memberikan contoh objek yang berbentuk balok. Nah, selain itu juga memperlihatkan kaleng sebagai objek yang tidak balok. Nah, jadi di sini guru itu mencontohkan mana yang balok, mana yang tidak balok. Nah, itulah namanya konsep, mencontohkan, mampu membedakan mana yang menjadi sebuah contoh dan mana yang tidak contoh atau bukan contoh. Itu namanya konsep. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, jadi jawabannya adalah C, konsep. Nomor 13, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Wah, ini panjang sekali. Silakan teman-teman dipilih apa yang mana? Mana yang mana teman-teman? Iya, ya kita singkat aja. Jawabannya adalah A. Jelas teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KIKD maupun indikator ya. Terus selanjutnya nomor 14. Tahap ini mulai didalami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Oleh Piaget, tahapan ini disebut dengan tahapan apa teman-teman? Sensorimotorik, pra-operasional, operasional, maupun operasional formal. Ya teman-teman apa? Ya teman-teman perlu diingat urutannya, hierarkinya. Yang pertama adalah sensoromotorik, itu dari 0 sampai 2 tahun ya. Sedangkan kalau pra-operasional itu dari 2 sampai 7 tahun. Kalau operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun. Nah, kalau operasional formal itu 11 tahun sampai dewasa. Jadi jawabannya apa? Iya, jawabannya jelas D, teman-teman ya. Selanjutnya nomor 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian.
A. pretest, B. post test, C. authentic, D. non authentic. Apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah authentic, karena authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Teman-teman, ini gimana ini? 25 menit sudah ya. Mau lanjut atau tidak? Gimana? Mau lanjut atau tidak? Nah, berhubung ini kita jadi nggak melihat skornya, kita lanjut aja ya. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana teman-teman, lanjut nggak? Oke, daripada teman-teman bosen kelamaan, lebih baik kita pending aja. Nanti kita potong di part selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan tryout nomor 1 sampai 15. Kita lanjut nanti di part selanjutnya insya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.